Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Teman-teman, saat ini pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Gajah Mada, teman-teman. Ketika Gajah Mada itu dilantik menjadi seorang Mahapati Hamengkubumi di Majapahit, seolah ambisi dari Mahapati Gajah Mada ini tidak terbatas, teman-teman. Di hadapan Ratu Tribhuwana Tunggadewi dan juga para pejabat-pejabat senior yang ada di pertemuan itu, teman-teman, Mahapati Gajah Mada itu menyampaikan tekadnya untuk mempersatukan Nusantara lebih dari apa yang pernah dilakukan oleh Prabu Kartanegara dari Singasari, teman-teman. Gajah Mada itu berjanji bahwa sebelum ia bisa mempersatukan Nusantara, maka Gajah Mada itu bertekad untuk tidak menjalani kehidupan dengan tenang atau senang, teman-teman. Tidak akan menikmati masa-masa tenang. Yang kemudian janji yang diucapkan Gajah Mada ini lebih dikenal dengan sebutan Ikrar Sumpah Palapa. Teman-teman, sumpah yang diucapkan oleh Gajah Mada, yaitu Sumpah Palapa, itu ditertawakan oleh beberapa pejabat pada waktu itu. Mereka menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Gajah Mada, yang diucapkan Gajah Mada itu terlalu berambisi dan itu tidak akan mungkin bisa dilakukan. Menurut sebuah buku yang berjudul Raja Padmi Gayatri atau perempuan yang berada di balik kejayaan Majapahit, itu menjelaskan bahwa peristiwa ini melibatkan seorang panglima atau seorang petinggi pertahanan di dalam negeri, kalau istilah sekarang Menteri Dalam Negeri, teman-teman, yang pada akhirnya terbunuh juga di saat itu. Pengangkatan Gajah Mada menjadi Mahapati Hamengkubumi itu memang menimbulkan konflik internal di dalam kerajaan Majapahit, teman-teman. Walaupun Gajah Mada itu sebenarnya pengangkatannya ini dinantikan oleh beberapa orang atau beberapa pejabat, termasuk dari Tribhuwana Tunggadewi sendiri sebagai Ratu Majapahit dan juga Arya Tadah yang menjabat Pati Hamengkubumi sebelumnya, teman-teman. Arya Tadah itu berharap sekali bahwa Gajah Mada yang akan menggantikan posisinya dalam menjalankan tugasnya sebagai Pati Hamengkubumi. Teman-teman, alasan dari Arya Tadah yang berharap bahwa Gajah Mada yang akan menggantikan dirinya menjalankan tugas-tugas sebagai Pati Hamengkubumi itu adalah karena Gajah Mada memiliki kebijaksanaan, kecerdasan, dan juga kesetiaan terhadap kehidupan kerajaan Majapahit dan rakyat, teman-teman. Teman-teman, bukannya Gajah Mada itu mempertinggi kekuasaannya sendiri atau jabatan sendiri, teman-teman, tetapi justru Gajah Mada itu malah mengabdikan diri sepenuhnya terhadap kejayaan dan kemajuan Majapahit. Ambisinya yang tinggi itu hanya untuk mempersatukan Nusantara dengan tujuan agar Nusantara itu meraih kejayaan dan kemakmuran untuk bersama. Menurut Muhammad Yamin di dalam bukunya yang berjudul Gajah Mada Pahlawan Nusantara, teman-teman, itu Sumpah Palapa itu diartikan sebagai bahwa Gajah Mada itu menahan diri untuk tidak menikmati kesenangan duniawi sebelum bisa mempersatukan Nusantara. Teman-teman, sebelum Gajah Mada itu menjadi Mahapati Hamengkubumi, itu sebelumnya Gajah Mada itu menjabat sebagai kepala pasukan elit Majapahit, teman-teman, dengan pangkat begal, yaitu sebuah pasukan yang disebut Bayangkara, yaitu pasukan pengamanan terhadap keluarga raja. Pada masa itu Raja Majapahit itu adalah raja kedua, yaitu Jayanegara, teman-teman.
banyak sekali terjadi pemberontakan di masa-masa Jaya Negara ini, teman-teman. Dan pemberontakan yang paling berbahaya itu adalah pemberontakan yang dilakukan oleh anggota Dharma Putra yang dipimpin oleh Rakuti. Pemberontakan Rakuti ini memaksa Prabu Jaya Negara itu harus pergi meninggalkan istana dan mengungsi ke Bedandar, teman-teman. Tetapi Gajah Mada itu bisa mengembalikan Prabu Jaya Negara ke istananya kembali untuk bertahta, teman-teman. Dan Gajah Mada juga mengeksekusi mati kepada Ratanca yang telah membunuh Prabu Jaya Negara pada tahun 1328 Masehi. Kitab Pararaton menyebutkan bahwa setelah Gajah Mada berhasil memadamkan pemberontakan Rakuti ini, Gajah Mada itu mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala pasukan Bayangkara. 2 bulan setelah itu Gajah Mada itu diangkat menjadi Mahapatih di Kadiri atau Daha, teman-teman, untuk mendampingi Dyah Wiyat yang menjadi raja bawahan di Kediri. Ketika pemberontakan lainnya terjadi lagi, teman-teman, Gajah Mada mampu untuk memadamkannya, membuktikan bahwa Gajah Mada itu mampu menjaga kestabilitasan kerajaan Majapahit dari rongrongan para pemberontak. Pada masa pemerintahan Tribuana Tunggadewi atau Dyah Gitarja, teman-teman, saat inilah Gajah Mada diangkat menjadi Mahapatih di Majapahit. Dan ketika selesai dilantik menjadi Mahapatih, Gajah Mada kemudian mengucapkan ikrar untuk tidak menjalankan kesenangan duniawi. Peristiwa ini kemudian lebih dikenal dengan sebutan ikrar Sumpah Palapa. Teman-teman, Sumpah Palapa ini merupakan ambisi besar Gajah Mada dalam mengabdikan diri kepada kejayaan Majapahit, ya teman-teman. Dia menegaskan bahwa Sumpah Palapa ini adalah sebuah misi untuk meneruskan apa yang telah dilakukan oleh Prabu Kartanegara dari Singasari ketika itu melakukan ekspedisi Pamalayu dengan tujuan untuk mempersatukan Dwi Pantara. Dwi Pantara ini kemudian ketika masa Majapahit, masa Gajah Mada, itu berubah menjadi Dwi Pantara, teman-teman. Teman-teman, pada tahun 1336 inilah Gajah Mada itu menggantikan posisi Aryatadha untuk menjalankan tugasnya sebagai Mahapatih Amangkubumi, teman-teman. Semua ini atas pilihan Aryatadha sendiri yang disampaikan kepada Tribuana Tunggadewi, karena Aryatadha itu mampu melihat kebijaksanaan serta pengabdian dan kesetiaan yang dimiliki oleh Gajah Mada. Teman-teman, Gajah Mada itu membuktikan sumpahnya itu setelah menjabat Mahapatih selama 21 tahun dengan cara mempersatukan hampir seluruh wilayah Nusantara. Teman-teman, dengan prestasi yang luar biasa ini, Gajah Mada tidak hanya mampu menyelesaikan sumpahnya, tetapi juga memberikan warisan sejarah kepada bangsa Indonesia ini, dan banyak menginspirasi para pejuang-pejuang kemerdekaan. Teman-teman, ambisinya yang besar itu tidak hanya mampu untuk mempersatukan Nusantara saja, teman-teman, tetapi juga menjadikan Gajah Mada itu sebagai salah satu tokoh yang terpenting di cerita sejarah Majapahit. Teman-teman, episode kali ini sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk selalu terus ikuti channel Ancana Ilmu.
tonton video sampai habis, jangan di skip teman-teman. Jangan lupa untuk selalu like, share, dan subscribe. Terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.